kembali lagi di WTC Kids Online minggu ini. Adik-adik tahu nggak cerita hari ini apa? Belajar apa ya hari ini Kak Angel? Temanya hari ini itu Tuhan mau kita berbicara dengan Dia. Nah adik-adik pasti seru nih belajar Seru hari banget. ini. Kak untuk minggu ini ada ayat hafalannya nggak ya? Pasti ada Pasti kan ada nanti. ya. Iya tuh jadi adik jangan lupa ya. Nah adik-adik sebelum kita mulai beribadah, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang sekarang kami mau memulai ibadah kami. ibadah kami. Tuhan berkati Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. hingga akhir. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Oke, selamat beribadah. Shalom adik-adik. Wah, kita jumpa lagi ya sama teman-teman di rumah. Ayo adik-adik yang siap memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri semuanya. Ayo tepuk tangan yuk. Kita mau datang kepada baitnya. Datanglah. Datanglah Amin. ke baitnya Dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka. dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Katakan akan bersorak-sorak. Akan bersorak-sorak. Sekali lagi. Akan bersorak-sorak. Semuanya lompat, bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih. Kasih setia. Lebih semangat lagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Katakan datanglah. Sama-sama. Datanglah. Amin. Ke baitnya Dengan dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka. dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Katakan akan bersorak-sorak. Akan bersorak-sorak. Sekali lagi, ya. Akan bersorak-sorak. Ayo lompat adik-adik. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, Sebab Dia baik. bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan. Ayo tepuk tangan sama-sama. Sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya kasih setia. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya kasih setia. Katakan bahwasannya untuk selamanya kasih setia. Sekali lagi, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita. Ayo adik-adik, bebaskan roh Allah bekerja. Biarlah firman Tuhan hari ini mengajar kita, menegur kita, dan hari ini menguatkan kita. Makasih Tuhan Yesus. Katakan, Kau hiasi kehidupanku
katakan aku ada. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ayo sama-sama adik-adik katakan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa ya Tuhan Yesus. penuh dengan harapan. Oh aku ada saat ini, amin. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, kita sembah Tuhan adik-adik. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Adik-adik ayo belajar sembah Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Ini kami. Oh Yesusku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Ayo adik-adik sekali lagi kita mau katakan Kau hiasi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu Yesus. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, amin. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik bagi kami. Engkau sangat baik bagi anak-anak kami. Engkau sangat baik bagi adik-adik kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus, Engkau berfirman. Urapi kami semua, urapi guru-guru sekolah minggu yang hari ini akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini akan mengajar kami, akan menegur kami, dan akan memberikan kekuatan buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama adik-adik yang diberkati Tuhan katakan amin. Nah, adik-adik pasti suka banget nih berdoa ya. Karena diajarin Papa Mama semuanya setiap hari berdoa. Nah, kira-kira tapi sebenarnya doa itu apa sih? Coba adik-adik pikirin, doa tuh kira-kira apa? Nah, kebanyakan orang pikir doa itu kita ngomong sama Tuhan, Tuhan aku hari ini dapat nilai jelek. Tuhan hari ini teman aku ada yang musuhin aku.
Tuhan hari ini ada masalah di keluargaku. Amin. Wah, atau mungkin ada lagi, Tuhan terima kasih ya hari ini kau baik banget nih buat aku bisa dapat nilai bagus. Tuhan terima kasih aku bisa, teman-teman aku baik hari ini. Ya, ada banyak kayak gitu. Tapi setelah itu, terima kasih, amin. Wah, apakah itu berdoa? Ya, itu berdoa sih, tapi kurang lengkap, belum selesai. Kenapa? Coba deh kalian bayangin. Kalau misalkan kalian telepon teman kalian, bro, sis, aku hari ini ada kejadian ini. Kamu ceritain gitu ya masalah kamu ke teman-teman kamu, atau kamu kayak cerita sharing seneng. Terus habis itu, oke, udah ya, bye. Tek, dia belum ngomong, teman kamu belum jawab apa-apa, langsung kamu tutup teleponnya. Apa kayak gitu? Enggak ya. Ketika kamu berbicara, mereka mendengar. Tapi habis itu ngapain? Belum selesai. Mereka berbicara balik kepada kita, kitanya ngapain? Kita dengerin apa yang mereka mau bilang sama kita. Nah, doa juga kayak gitu nih. Kita sama Tuhan juga kayak gitu. Ketika kita udah berbicara semuanya, lalu kita stop, jangan amin. Kita harus ngapain? Kita bilang, Tuhan, apa yang mau kamu ngomong sama aku? Aku mau denger. Ya. Nah, ketika kita menyediakan waktu untuk Tuhan berbicara sama kita, Tuhan akan berbicara loh sama kita. Ya, di ayat hafalan kita hari ini di 1 Samuel 3 ayat 10 bilangnya gini, berbicaralah hambamu ini sedang mendengarkan. Ya, itu kata Samuel kepada Tuhan waktu itu. Nah, jadi ketika kita sedang berdoa, selesai berdoa, kita sampaikan keluh kesah kita, ucapan syukur kita berhenti, kita bilang, Tuhan berbicaralah sama aku mendengarkan. Jadi komunikasi itu dua arah, nggak cuma kita satu arah ke Tuhan doang, tapi Tuhan juga ke kita. Ya, nah ketika kita menyediakan waktu untuk Tuhan berbicara sama kita, Tuhan akan kasih kita motivasi. Tuhan akan bilang, kamu hebat. Tuhan mungkin akan, kalau kalian lagi sedih, Tuhan akan menghibur kamu. Udah gak usah sedih lagi, nanti aku akan tolong. Lalu masih banyak hal lagi yang Tuhan akan kasih tahu. Mungkin Tuhan bilang, nanti kamu pelajarin ini di ulangan matematika kamu. Nanti kamu pelajarin ini di ulangan bahasa Inggris kamu, di ulangan sains kamu, dan sebagainya. Ya, jadi ketika kita berdoa, kita tidak hanya satu arah ke Tuhan doang, tapi juga kita harus dua arah, ya, Tuhan kepada kita. Nah, kita akan belajar lebih lanjut lagi bagaimana kita berdoa dengan dua arah. Nah, adik-adik, waktunya ayat hafalan. Ayat hafalannya dalam 1 Samuel 3 ayat 10 bagian B. Kemarin Kak Daniel mau undang Jack, tapi nggak diangkat teleponnya. Berkali-kali bunyi tapi nggak diangkat sama si Jack. Kak Daniel nggak tahu apakah dia hari ini datang apa enggak ya. Kita mau tunggu enggak? Mau tunggu? Beneran? Nanti lama loh kita ayat hafalannya. Kita ayat hafalan aja ya. Nggak usah tunggu Jack ya. Oke, siap ya. 1. Kak Daniel. Tunggu. Kamu dari mana, Jack? Aku dari tadi, Kak Daniel. Dari tadi? Loh, Kak Daniel tuh udah tunggu kamu. Aku tadi di depan waktu Kak Daniel sampaikan firman Tuhan. Aku duduk di depan, aku dengerin Kak, sambil tunggu dan aku buat ayat hafalan hari ini. Oh, jadi kamu yang ayat hafalan? Iya Kak, aku gak mau kehilangan ayat hafalan. Nah, adik-adik, yuk kita ayat hafalan. Tunggu sebentar, kamu tahu gak ayat hafalannya? Tahu dong Kak, 1 Samuel 3 ayat yang ke-10. Oh iya, 1 Samuel 3 ayat yang ke-10. Tapi ingat ya, bagian B. Iya, bagian B. Yuk, bunyinya apa firman Tuhannya? Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Berbicaralah. Kamu kalau firman Tuhan ayat hafalan, jangan gitu, jangan. Mesti yuk pelan-pelan ya. Oke deh Kak Daniel.
1 Samuel 3 ayat yang ke-10 bagian B. Bunyinya apa? Berbicaralah, hambamu ini mendengar. Benar nggak keadaannya? Bener. Nah, kalian bawa Alkitabnya ya, bentar ya. Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Benar kamu. Wah, 1 Samuel 3 ayat yang ke-10. Nah, adik-adik, sampai ketemu lagi di WTC Kids Online berikutnya. Oh mama, iya. Oke, nanti aku ke sana ya. Oke, bye ma. Nah, adik-adik, menarik bukan? Bagaimana kita bisa mengenali suara seseorang yang menelpon kita tanpa kita melihat di layar telepon siapa yang nelpon kita, tanpa kita baca nama yang penelpon ini. Nah, adik-adik, inilah yang akan kita pelajari hari ini. Kita mau belajar bahwa kita harus mengenali suara Tuhan yang memanggil kita. Nah, adik-adik, hari ini kakak akan ajak adik-adik untuk mendengar sebuah cerita di Alkitab tentang seorang anak yang bernama Samuel. Samuel tinggal di bait Allah dan dia besar di bait Allah. Dia bekerja dan melayani di bait Allah sejak dia kecil. Nah, adik-adik, suatu hari Samuel mendengar suara yang dia tidak kenal. Kita lihat yuk apa yang terjadi. Samuel mendengar suara yang memanggil dia hari itu, malam itu. Dan dia berpikir itu adalah suara Imam Eli yang memanggilnya. Jadi dia bergegas bangun, lalu dia datang ke kamar Pak Eli. Dia bilang, "Pak Eli, ini aku. Ada yang Bapak butuhkan?" Enggak. Udah sana bobo lagi. Bukan. Apa Samuel salah dengar ya? Oke, baiklah. Lalu Samuel kembali ke kamarnya dan dia kembali tidur lagi adik-adik. Tapi suara itu terdengar lagi. Samuel. Untuk kedua kalinya Samuel bangun dan dia bergegas ke kamarnya Pak Eli. "Ini aku Pak Eli. Anda butuh sesuatu? Apa yang bisa aku lakukan untukmu?" Enggak, Samuel, enggak. Udah sana bobo lagi. Samuel kecil bingung. Dia sungguh yakin ada suara yang memanggil dia. Dan hal itu terjadi sampai ketiga kalinya. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau ajak adik-adik untuk belajar bahwa kita harus mengenali suara yang memanggil kita. Adik-adik tahu kan suara siapa yang memanggil Samuel? Ya betul, itu suara Tuhan. Tapi sayangnya Samuel kecil ketika itu dia tidak mengenali suara Tuhan. Suara yang dia kenal hanya suaranya Imam Eli. Maka dia hanya datang kepada Imam Eli dan menyangka itulah suara yang memanggil dia. Tapi adik-adik percayalah, dan hari ini kita mau belajar, Tuhan pun bisa memanggil adik-adik, bisa bicara sama adik-adik. Tapi kalian harus mengenali suaranya. Nah, mungkin adik-adik bertanya, suara Tuhan tuh seperti apa sih Kak? Aku gak pernah dengar. Adik-adik, firman Tuhan Alkitab berkata bahwa Tuhan bisa bicara melalui banyak hal. Salah satunya melalui suara yang terdengar di telinga, juga melalui kata hati adik-adik, ya, hati kecil adik-adik yang bicara, atau yang paling mudah adalah melalui firman Tuhan yang kalian baca setiap hari. Mungkin adik-adik merasa hari-hari ini sedang stres, sedang sedih, sedang bosan karena tidak punya teman, sedang jenuh karena harus belajar di rumah. Tapi adik-adik ingatlah firman Tuhan berkata bahwa Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dia sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Nah, adik-adik inilah suara yang harus kita dengar. Inilah suara yang harus adik-adik kenali. Nah, kita lihat yuk apakah Samuel kemudian bisa mengenali suara Tuhan. Samuel. Nah, adik-adik, Samuel mendengar suara itu lagi dan dia bergegas kepada Imam Eli. Samuel, bukan Bapak yang panggil. Tapi nanti kalau ada suara itu lagi, kamu bilang aja, "Ya Tuhan, ini aku hambamu siap mendengarkan."
Adik-adik, rupanya Pak Eli tahu suara yang memanggil Samuel. Dan dia mengajarkan pada Samuel bahwa itu adalah suara Tuhan. Dan adik-adik benar saja, ketika Samuel kembali tidur, dia mendengar suara itu untuk keempat kalinya. Samuel, Samuel. Kali ini Samuel tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi dia bangun adik-adik dan dia berkata, "Ini aku Tuhan, hambamu, bicaralah padaku." Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan bicara pada kita dan kita harus mendengar dan mengenali suara Tuhan. Kakak percaya adik-adik belajar bahwa apa yang Tuhan ingin katakan sama kalian, kalian bisa dengar. Ya, ingat yang tadi kakak bilang, ada 3 hal paling tidak bagaimana Tuhan bicara dengan kita. Ada suara yang bisa bicara sama kita, hati kecil kita, atau yang paling mudah adalah baca firman Tuhan. Dia akan bicara melalui firman-Nya. Nah adik-adik, hari ini kita sudah belajar bahwa Tuhan bisa bicara sama kita. Dan Ia ingin kita juga mendengar apa yang Dia katakan. Dan kita harus mengenali suara Tuhan. Oke, sampai ketemu. Nah adik-adik, tadi kita sudah belajar ya bahwa Tuhan ingin kita berbicara kepadanya dan juga Tuhan ingin kita mendengarkan suaranya. Tapi adik-adik, untuk mendengarkan suara Tuhan itu kita perlu benar-benar fokus dan berhati-hati. Kenapa? Karena ada banyak sekali gangguan yang ingin mengganggu kita. Nah, adik-adik bisa dengar suara kakak nggak? Aduh, stop. Matiin musik ya. Kak Yudi lagi ngapain sih? Latihan, mau ada lomba. Oh mau latihan ada lomba. Iya kan biar ekspresif. Iya sih biar ekspresif, tapi nggak di sini Kak. Aku lagi cerita sama adik-adik di rumah. Mengganggu ya? Ya lumayan. Maaf adik-adik ya. Ya udah aku pindah tempat ya. Iya cari aku ke lantai tempat 2 aja deh ya. Oke Kak. Tah. Bye. Nah adik-adik sama seperti tadi. Berisik ya. Akhirnya sekarang kakak bisa mendapatkan ketenangan. Nah kakak mau tanya, waktu tadi ada suara-suara berisik itu, apakah adik-adik bisa mendengarkan suara kakak? Tentu tidak kan, karena terganggu dengan gangguan suara yang dibuat oleh Kak Yudi. Nah sama halnya dengan Tuhan adik-adik. Kalau kita tidak menyingkirkan segala gangguan-gangguan, kita tidak bisa mendengarkan suara Tuhan dengan jelas. Kalian harus melakukan segala upaya setiap hari untuk menyingkirkan gangguan-gangguan itu. Mulai dari menyingkirkan mainan kalian, menyingkirkan gadget, TV dimatikan, dan pergi mencari tempat yang tenang. Untuk berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan, dan membaca Alkitab. Adik-adik perlu mencari tempat yang tenang, yang nyaman, untuk adik-adik bisa berbicara dengan Tuhan. Dan jangan lupa untuk mengambil waktu sejenak beberapa menit mendengarkan suaranya. Nah, jadi kakak ingatkan lagi, Tuhan ingin adik-adik berbicara kepada Tuhan, tapi dia juga ingin didengarkan. Dengarkan dengan cara menyingkirkan segala gangguan supaya adik-adik bisa fokus kepadanya. Chipmunk. Ada 3 chipmunk atau tupai yang bernama Chips, Clue, dan Sherry. Mereka adalah anggota pramuka chipmunk muda. Dan mereka sangat senang sekali adik-adik menjadi bagian anggota pramuka yang ada. Dan mereka juga sangat menyukai pemimpin pramuka mereka yang sudah tua dan bijaksana yang bernama Mr. Hood. Mr. Hood adalah pemimpin terbaik yang pernah ada. Dia selalu memberikan petualangan-petualang berkemah yang luar biasa, mengajarkan para chipmunk atau tupai bagaimana untuk bertahan hidup di alam liar. Bahkan Mr. Hood juga mengajarkan bagaimana cara membuat api dengan peralatan seadanya. Dan sampai suatu hari Mr. Hood mengumpulkan semua pramuka muda bersama-sama. Saya sangat bangga dengan kalian. Kalian mulai hari ini akan naik tingkat.
Tetapi ada tantangan yang harus kalian lakukan. Dan yang berhasil akan mendapatkan rencana baru untuk topik kalian. Dan juga aku akan memberikan ini pada kalian. Mr. Hood mengeluarkan walkie-talkie dan dia serahkan kepada Chips. Simpan ini baik-baik ya. Dan akan datang saatnya ketika kalian perlu untuk berbicara denganku. Pergunakan walkie-talkie ini dan dengarkan instruksi saya. Dan juga yang harus kalian tahu, ingat, jangan hanya bicara, tapi dengarkan juga saya melalui walkie-talkie ini. Karena alat ini alat dua arah untuk berbicara dan mendengarkan. Setelah mendapatkan arahan dari Mr. Hood, ketiga Chipmunk muda anggota pramuka ini pun berkumpul di tempat seperti yang biasa mereka lakukan. Dan tiba-tiba Clue berkata, "Wow, ini hebat sekali, dan aku sudah tidak sabar untuk mengisi topi ini dengan lencana." Betul, kawan. Ini keren sekali. Aku pun sudah tidak sabar untuk naik tingkat, teriak Sherry menambahkan. Kemudian adik-adik, tiba-tiba si Chip berteriak sambil menunjuk ke sebuah sungai. Teman-teman, aku punya ide. Dan aku punya cara yang luar biasa untuk kita segera mendapatkan rencana petualangan kita. Dan kita akan naik tingkat. Ayo, ikut aku. Mereka pun, yaitu Clue dan Cherry, mengikuti Chips. Mereka mulai turun berzigzag menuruni bebatuan dan ada sebuah pohon besar di samping sungai. Oke, inilah rencana saya, kata Chips sambil melihat teman-temannya dengan penuh semangat. Ini teman-teman, kita dapat mengikat tali tebal ini ke cabang besar ini. Lalu kita berayun menyeberangi sungai yang sedang bergelora ini ke sisi yang lain. Ya, itu bagus. Tapi sementara yang lain mengikat tali, aku akan coba menghubungi Mr. Hood dulu ya, memberitahu hal ini. Dan lalu adik-adik, sementara Chips dan Cherry mempersiapkan tali, mengikat tali ke pohon, Clue mencoba menghubungi Mr. Hood melalui radio walkie-talkie yang mereka terima. Dan dia pun mulai membayangkan rencana petualangan baru. Dan dia berharap Mr. Hood pun akan segera menyediakan itu semua. Lalu Clue terus berbicara kepada Mr. Hood, memberitahu petualangan besar yang sedang mereka lakukan untuk menyeberangi sungai. Oke, bye Mr. Hood. Kami akan menghubungi kamu lagi ya, nanti ya. Tunggu. Jangan lakukan itu berbahaya. Adik-adik, Mr. Hood berusaha untuk menjelaskan kepada Clue untuk tidak lakukan itu. Tapi sudah terlambat adik-adik. Kenapa? Ya, karena Clue sudah mematikan radio walkie-talkie-nya. Terus berbicara, bahkan tidak mendengarkan apa yang Mr. Hood katakan. Begitu juga dengan kita adik-adik. Tuhan memang ingin kita berbicara kepadanya dalam doa. Tetapi Tuhan juga ingin kita mendengarkan apa yang mau Tuhan berikan buat kita. Apa yang Tuhan mau kita lakukan setiap hari. Tapi seringkali adik-adik, kita terus berbicara. Kita terus berdoa tanpa memberikan kesempatan Tuhan untuk berbicara.
sehingga kita seringkali tidak mendengarkan arahan Tuhan. Ya, ada banyak cara bagaimana Tuhan bicara pada kita. Bisa melalui teman kita, bisa melalui mama papa, bisa melalui kakak-kakak guru sekolah minggu, dan lebih banyak lagi Tuhan berbicara melewati firman-Nya, yaitu Alkitab, kebenaran firman Tuhan. Jadi adik-adik, perbanyaklah baca firman Tuhan sehingga kita tahu bagaimana cara mendengarkan isi hati Tuhan. Memang sekali lagi Tuhan ingin kita berbicara kepadanya, tetapi Tuhan juga ingin kita mendengarkan apa yang Dia mau untuk kita lakukan. Sementara itu adik-adik, Chip sudah selesai mengikatkan tali ke sebatang pohon, dan mereka mulai bersiap-siap untuk menyeberangi sungai dengan bergantungan di atas tali yang sudah diikatkan di sebatang pohon. Dan mereka mulai, adik-adik, berlari mundur. Lalu mereka berlari secepat-cepatnya, lalu kemudian pun membuat lompatan yang besar. Mereka pun berayun ke udara sambil berteriak, "Petualangan kami datang!" Tiba-tiba adik-adik, apa yang terjadi? Ya, cabang batang pohon yang mereka ikatkan tali itu patah, dan mereka semua jatuh ke sungai yang begitu deras airnya. Dan mereka mencoba berenang untuk menyelamatkan diri, dan mereka pun bergegas mencengkram sebatang cabang yang ada di dekat mereka untuk bisa bertahan hidup. Lalu Chip mulai berteriak, "Ini buruk teman-teman, dan bahkan akan lebih buruk lagi. Kenapa? Kalian lihat di ujung sungai ini, itu bercabang." "Wah, iya, bercabang!" teriak Clue. "Kalau begitu teman-teman, aku akan segera menghubungi Mr. Hood, karena dia tahu mana yang harus kita pilih, cabang yang kiri atau yang kanan, dan jawabannya akan selalu benar." Lalu adik-adik, Clue pun menghubungi Mr. Hood melalui radio walkie-talkie. "Oke, saya tahu persis mana yang harus kalian pilih, karena saya tahu kalian ada di daerah mana. Ya, sungai itu terbagi dua. Kalian ambil ke sisi yang kanan, ya. Sisi yang kanan, jangan kiri. Memang yang kanan kelihatannya tidak aman, tetapi kalian akan keluar dengan selamat." Adik-adik, Clue pun menyampaikan ini kepada teman-temannya. "Hah, itu gila," kata Chips. "Allah itu akan membawa kita ke air terjun. Kita ke kiri saja. Lihat tuh, terlihat sempurna dan tenang. Hah, aku tidak peduli apa yang dikatakan Mr. Hood." Sambil Chip melemparkan radio walkie-talkie ke sungai. "Aku pun tidak mau mendengarkannya lagi." Adik-adik, begitu juga dengan kita. Kita harus mendengarkan arahan Tuhan terhadap apa yang kita alami, dengan melakukan apa yang Tuhan katakan. Walaupun mungkin itu kita lihat tidak baik, tapi kalau itu Tuhan mau, lakukan. Chip dan Cherry tidak mau mendengarkan arahan dari Mr. Hood. Di sini Clue harus mengambil keputusan. Akhirnya adik-adik, Clue mengikuti arahan Mr. Hood. Clue mulai menendang dan mendayung sekeras tenaga yang bisa dia lakukan untuk ke arah kanan. Lalu Chips berteriak kepada Clue, "Kau gila, Clue! Kau bisa mati! Itu berbahaya!" Tetapi adik-adik, Clue terus tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Chips. Dia percaya
Dia berusaha mendengarkan arahan Mr. Hood, pembina pramuka mereka, yang sudah diketahui kehebatannya. Adik-adik, sementara itu Clue berpikir, apakah aku membuat keputusan yang salah ya? Sementara itu adik-adik, sementara Clue terus bertanya-tanya dalam pikirannya, ia mulai diombang-ambingkan ombak yang semakin lama arus sungainya semakin tenang. Dan tiba-tiba adik-adik, bebatuan aliran sungainya pun semakin tenang. Dan Clue berhasil melihat tepian sungai. Ya, Clue selamat. Dia lolos dari ujung air terjun yang mematikan. Dan dia pun berjumpa dengan Mr. Hood yang ada di sana. Lalu Mr. Hood bertanya sama Clue, "Clue, apakah yang lain tertinggal di belakangmu dengan arah yang sama?" Sementara itu Mr. Hood terus memperhatikan arah sungai di mana Clue sudah selamat. Lalu dengan kedinginan, Tidak, Mr. Hood. Tidak, Mr. Hood. Mereka, Chips dan Cherry tidak mau mendengarkan Mr. Hood. Mereka justru memilih ke arah yang lain, ke arah kiri, katanya aman. Apa? Ke arah kiri. Itu menuntun mereka, itu membawa mereka ke air terjun yang besar di sana. Adik-adik, saat itu pun Clue mulai menyadari bahwa dia tidak akan pernah melihat teman-temannya lagi. Karena teman-temannya tidak taat dan tidak pernah mau mendengarkan Mr. Hood. Begitu juga dengan kita adik-adik. Dalam kehidupan kita, kalau mau selamat, ikuti arahan Tuhan. Ikuti petunjuk firman Tuhan. Jangan ragu bahwa kebenaran firman Tuhan itu berasal dari Tuhan. Bahkan firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Hai teman-teman, nama aku Darlin. Hari ini aku akan membuat aktivitas. Aktivitas hari ini kita akan membuat ikan dari kertas. Bahan yang kita gunakan yaitu lem, stick es krim ya, pensil, penggaris, cutter atau gunting, kertas HVS dan buffalo yang berwarna ya. Warna yang kita gunakan yaitu merah, hitam, pink, hijau, putih, dan biru. Sekarang kita langsung buat ya. Sekarang kita butuh kertas HVS yang warna merah. Kita gunting atau dipotong supaya jadi bulat ya. Sekarang kita tinggal gunting atau potong bagian tengah sampai ke bawah. Kayak begini ya. Sekarang kita tinggal lem. Nah, ini kita udah lem. Sekarang kita tinggal tempel begini ya. Seperti ini. Kita bikinnya dua ya ikannya.
Ini udah dua-duanya ya, sekarang kita gunting siripnya. Supaya lebih gampang digambar dulu ya. Nih teman-teman udah ya, sekarang kita buat bentuk hati tapi yang bagian bawahnya kita gunting supaya tidak lancip. Ini udah ya, sekarang kita tinggal tempelin ini yang sirip di bagian atas dan bawahnya. Aku udah buat matanya, sekarang kita tinggal buat bolangan yang warna hitam ya, tapi bulatnya lebih kecil daripada yang warna putih. Ini aku udah buat latar belakangnya. Sekarang ini yang warna hijau itu buat rumput lautnya ya. Kalau misalkan kalian nggak mau pakai rumput laut itu gak apa-apa, skip aja. Sekarang kita tinggal tempelin ini ya. Ini udah aku tempelin, sekarang kita tinggal gambar gelembung sama mulutnya ya. Gambarnya boleh pakai pensil atau pulpen. Dan selesai teman-teman. Sekian dari aku videonya. Happy Sunday and God bless you. Bye. Tidak terasa ya Kak Angel, ibadah kita sudah selesai. Adik-adik, begitu ya, bahwa Tuhan mau kita berbicara dengan Dia. Kak Angel pernah curhat gak sama Tuhan? Kalau Kak Weti sih sering, setiap Sering waktu. Kak, aku sering. Masa saat lagi apa Kakak curhat Saat sama lagi Tuhan? senang, sedih, marah, pokoknya semuanya Kak. Semuanya ya, Iya, kita harus. bisa berbicara dengan Tuhan ya. Betul. Kita mau bercerita, karena dengan kita berbicara dengan Tuhan, Tuhan akan menjawab doa kita. Benar Betul kan? Kak. Ya, nah adik-adik jangan lupa ya, bagi adik-adik yang belum Kids Altar, yuk ikut Kids Altar untuk kunjungi Instagramnya WTC Kids. Nah tuh informasinya akan ada di situ adik-adik. Boleh ajak teman-temannya ya yang belum ikut Kids Altar. Biar kita bersama-sama merasakan dan kita belajar bersama tentang apa Kak? Tentang ayat hafalan. Kita belajar tentang apa lagi di Kids Altar? Bisa bercerita. Wah pokoknya banyak deh adik-adik. Jangan lupa ikut ya, ditunggu loh. Jangan lupa ikut. Jangan lupa ikut. Nah sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita
kita dengan berdoa. Mari adik-adik, kita selesai ibadah ini, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Adik-adik ikutin doa kakak ya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Terima kasih. terima kasih. Kami sudah beribadah dengan sukacita. Sekarang kami sudah selesai ibadah. Berkati kami. Pertemukan kami. Di ibadah. Minggu depan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Happy Sunday and God bless you.